Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami. Nama saya Joko Aprianto. Oke, saya pribadi Hendra Firmansyah. Saya Welben John dari Sinaga. Saya Ariel Sonda Galpi. Oke, jadi di sini kami ingin ngapain nih tadi? Oke, jadi gini, kita akan menjelaskan tentang problem sawit di Indonesia. Wih, keras tuh. Jadi bahasanya. gimana itu? Masalah-masalah. Menurut Ben lah, masalah sawit di Indonesia ini apa nih, Ben? Kira-kira, Ben? Contohnya, Ben. Baik ya. Mungkin yang belakangan yang sering terjadi ini yang dapat kita lihat bahwa isu-isu soal kelapa sawit di negara Eropa yang dimana isu itu bahwa menyatakan kelapa sawit ini dapat merusak lingkungan seperti itu. Oh, lingkungan ya. Nanti Ben lingkungan. Kalau pojok, Minyak kelapa sawit. minyak kelapa sawit. Nah, kenapa minyak kelapa sawit? Minyak kelapa sawit itu harganya murah sehingga bangsa Eropa keluar dari Indonesia. Tapi karena isu tersebut, isu lingkungan tersebut membuat harga minyak kelapa sawit jatuh dan kurang diminati oleh Eropa. Tidak iya. sesuai standar. Oke. Jadi ada dua argumen tadi sudah disampaikan. Nah, nanti kita arahkanlah ke pakarnya sawit dari Rio. Bapak Rio. Tanggapan yang pertama gitu ya, masalah apakah sawit itu merusak lingkungan. Secara teorinya benar juga, ada benarnya juga gitu. Kenapa? Karena sawit itu, satu batang sawit itu setiap harinya meminum 20 liter air. 10 liter ya? 20 liter air. Dengan 20 liter air, kita kalikan lah. 20 liter air satu batang sawit. 1 hektar aja 140 sekian gitu lah. 140 lah. Kita kali 20 liter. 140. 2.800 Tahun 2000 berapa? ya 2.800. 2.500 liter. Berapa tangki itu dibutuhkan? Kering langsung tuh air di dalam tanah tuh ya. Oh, jadi itulah ya. Berarti mengenai lingkungan tadi katanya. Tapi kalau untuk merusak lingkungan itu dikatakan sawit sebagai perusak itu enggak bisa juga dikatakan sebagai perusak. nggak sepakat ya. Enggak sepakat. Jadi menurut Anda Saudara Hendra? Kalau aku pribadi sih, kalau itu mungkin apa ya, mitos. Jadi ya, jadi kalau misalnya memang benar-benar kalau disebutkan bahwasanya sawit itu nanti bahkan apa kering bisa jadi gurun, nyatanya sawit itu masuk ke Indonesia itu udah tahun 1800-an. Oh iya Nah, juga. dikembangkan pada tahun 1990 sampai sekarang nggak kering-kering juga gitu kan. Iya. Nah, jadi bisa jadi dari Eropa itu memang kayak apa namanya ya, trik ya. Oh, Nah, iya. jadi trik buruk untuk sawit biar sawit Indonesia tuh melemah gitu. Menurut aku sih gitu ya. Kayak mana lah kalau dari Welben lah. Nah, Ya menurut saya jadi saya pun melihat apa ya namanya literasi yang berhubungan dengan kelapa sawit. Memang di isu itu di balik isu itu ada suatu permainan yang dimana mungkin itu teknik Uni Eropa untuk menjatuhkan kelapa sawit Indonesia, yang dimana mereka lebih memilih minyak bunga matahari dengan minyak kedelai mereka, kacang kedelai yang kedelai maaf seperti oke, mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya kalau kita nengok di Riau ini, kalau kita kembangkan sawit, setuju nggak nih, Bro? Setuju ya. Tapi Apa itu sama tekstur tanah Ah, sesuai. oh, cocok kali ya. iya. Apalagi Joko dari mana, Jok? Oh, iya, pelawar. Lawar 2 jangan lupakan Rokok nomor 1. Oke. penghasil benih. Mana? Oh. Oh, iya, sebut tuh. Ini apa, guys? Ini beda komoditi dia. Jadi kita punya dari Rohul itu merupakan salah satu daerah yang penyumbang sawit terbesar, dan kedua dari Pelalawan, dan juga penyumbang benih ya, bibit terbaik itu dari Sumatera Utara. Keren.
Jadi itulah mungkin diskusi menarik hari ini ya. Berapa menit? Baru 5 menit. Lama kali. Minum. Jadi gini ya, aku mau cerita tentang kita ketahui bahwasanya Rohul itu sawit nomor 1, bisa dikatakan yang sawit terluas di dunia gitu kan. Riau itu kan paling luas kebun sawitnya di dunia kan. Jadi yang terluas itu di Rohul gitu. Berbangga lah ya. Bangga lah gitu kan. Jadi di Rohul tuh terkadang harga sawitnya itu turun naik, itu bukan karena pemerintahnya, tapi karena petaninya yang menjual ke toke gitu. Tapi menurut kalian lebih bagus mana, petani langsung ke toke atau petani langsung ke pabrik gitu tanpa melalui toke? Mana lah menurut kalian? Menurut saya kita melihat si petaninya juga, apakah dia sanggup jika dia langsung memberikan kepada pabrik. Yang dimana jika kita langsung mengantar ke pabrik itu, kita harus banyak membutuhkan kita membutuhkan transportasi lagi, biaya tambahan itu ya. Baru seperti biaya tenaga kerja kita juga kita pasti ada. Ya. Jadi menurut saya bisa aja dengan kita dengan toke pun bisa aja, tapi dengan membuat aturan yang dimana disepakati oleh petani dengan toke, yang dapat petani mendapat keuntungan dengan toke mendapat keuntungan, seperti itu. Seimbang itu ya, tapi ada hal timbal balik yang seimbang itu ya. Anda kemana Anda? Lebih bagus ke toke atau langsung ke pabrik gitu petani? Kalau misalnya lebih bagus berdasarkan harga, jelas kita langsung ke pabrik ya kan. Oh iya dong. Iyalah, Iya. karena kalau ke pabrik itu tentu harga lebih mahal daripada toke. Rantai pemasarannya pun lebih pendek gitu. Tapi kan nggak semudah itu begitu. Kalau misalnya kita langsung ke dari yang dikatakan Ben, kalau misalnya langsung ke pabrik kan biaya transportasinya, dan belum lagi kalau perusahaan itu menerima kan. Iya. Apalagi kebanyakan petani swadaya kan dikit gitu kan, iya, tidak itu tercukupi. iya. Kan bahkan di perusahaan itu punya SOP sendiri, harus berapa setorannya dan berapa kali gitu kan. Nah itu yang belum bisa terpenuhi oleh petani gitu. Menurut aku sih gitu. Kalau Jok. Kalau menurut aku lebih baik ke toke aja. Oke ya. Oke. Harusnya ke toke biar lebih cepat, lebih efektif Oh, dan gitu. lebih mudah. Iya. Oh, lebih Kalau mudah. langsung kan biaya besar. Besar. Petani kan tahu lah kan yo. Iya. Kalau banyak mending langsung langsung ke Yang pabrik. penting dapat langsung uang Ya. gitu. Itu kalau prinsipnya. Langsung cair. Kayak jiwa petani itu nampak kali dari Joko ya. Iya. Ayo Jok, dari kampung Joko apa sih kendalanya biasanya? Kalau kendala kalau masalah harga, ketika buah anjlok harga tinggi gitu itu ya. sering kayak gitu, giliran harga tinggi buah Buah apa dikit tre. ya. Oh. Itu yang sering terjadi. Jadi ketika harga Itu bukan masalah itu ya. Kita itu. itu masalah juga, masalah kenapa giliran harga naik buahnya tre, itulah pas kali berak. Iya ya. Pandai orang tuh Jok. Iya, Cari kalau momen. pas buah naik harga naik kan banyak dapatnya, Ya, begitu kan. jadinya dapat duit. Jadi gini Jok, sesuai dengan apalah secara teoritisnya kan, ketika permintaan naik maka supply itu Permintaan, supply itu permintaan. Ketika- Bukanlah demand lah permintaan, Iya, supply demand. penawaran. Iya kan? Iya kan iya kan. Ya demand permintaan. Nah, ketika Supply permintaan penawaran. naik Ah. maka harga akan Harga kenapa? turun. Ketika penawaran Sedikit. sedikit Harga naik. maka harga naik. Jadi gitu Jok. Sesuai dengan Bener kan? yang Kalau misalnya daerahku ya, daerah tuh apalagi ini hal gitu kan, banyak apa itu namanya rawa-rawa kan, panik-panik. Jadi kendala utama tuh apa? Transportasi ke pabrik gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa langsung ke mobil besar gitu kan. Jadi harus pakai pompong. Iya, Tapi kelapa. Tapi kelapa. Tapi kelapa. Kan kita berbicara sawit. Kita berbicara sawit, kan daerah-daerah kan ada juga sawit gitu kan. Jadi itu kendalanya, jadi nggak bisa langsung ke mobil besar. Makanya tuh kalau di Nihil tuh lebih banyak lebih panjang
pasar Oh, apa pasar, rantai ya. ya. Jadi memang kalau dibandingkan tempat kawan-kawan mungkin lebih murah, jauh lebih murah sana. Ini kalau 2 kali bayar transfer lagi. iya lebih banyak lagi. Gimana Ben tempat Ben sawit Ben? Kalau di tempat saya ya seperti di teman-teman juga sih. Ya Harga, masalah harga, kalau masalah transportasi, transportasi mulus. mulus saja. Jalan-jalan di center itu sudah mulai bagus ya. Sejahtera lah ya. Dan kalau hubungan petani dengan toke juga kurang tahu, karena di center tuh cuma tempat-tempat tertentu aja yang ada kelapa sawitnya, nggak semua yang gitu, nggak menyeluruh seperti Riau. Kita seperti di sini, yang lainnya horti, tanaman horti, padi. Jadi itu, jadi tiap daerah kita punya beda-beda permasalahan yang beda-beda juga apa yang namanya potensinya masing-masing gitu kan. Kemarin aku juga pernah lewat tuh di Pelalawan, lagi apa kan namanya replanting besar-besaran kan. Oh jadi sepanjang jalan tuh yo itu memang luas sekali hamparan tuh kan, jadi udah ditumbang semua jadi luas sekali bukit-bukitan gitu. Plasma tuh. Iya plasma itu. Di Rohul juga nak. Oh, Di kemarin baca di apa di Kabun, Kecamatan Kabun. Oh gitu. tahu lah. Oh. Situ kemarin baca dari apa? Tapi masih sedikit. Replant, iya. Masih sedikit. Tapi itu proyek dari Dinas Pertanian apa kalau nggak salah itu? Pertanian Pemkab Rohul. Oh. Replanting ya. Baru tahu ya. Iya, tahu. Itu cerita. Ini, jadi gimana sih tanggapan? Karena kan di sini sebagian teman-teman kan berhubungan langsung dengan petani-petani di kampung ya kan? Iya. Gimana tanggapan petani-petani di kampung mengenai harga sawit yang naik ini? Ketika harga naik gitu kan, itu salah satu yang mencolok gitu lah, pasar ramai. Pasar yang Dampaknya ramai tuh ya. iya, Jelas. karena harga sawit itu naik ya salah satu yang mencolok itu pasarnya dirame gitu. Oh, jajan Pembeli juga ya? ramai, penjualnya ramai karena pembelinya ramai gitu ya. Karena setiap orang tuh rata-rata apalagi di Rohol gitu kan, rata-rata itu mempunyai lahan perkebunan sawit gitu. Jadi kalau harganya naik ya pasar ramai gitu loh. Kalau harga anjlok ya pasar jadi sepi gitu. Tempat kau Jo mana Jo kalau harga naik gini? Kalau harga naik nggak terlalu nampak aja. Ya nampak kali ini. Iya. Iya. Kalau pasar tuh kan ada hari-hari tertentu ramenya. Oh. Nggak jamin kalau ketika hujan ya nggak ramai. Oh gitu pula ya. Iya. Tergantung situasi. Oh iya. Dan cuaca. Jadi kalau orang Pelalawan nih kan punya banyak duit pun ya diem-diem aja. Dia dia. aja. Oh udah Oke. murah. Iya. Kayak gitu berarti. Oke. Itu berpengaruh nggak sama tanaman kelapa sawit itu sendiri? Apa? Harga TBS naik, Nah, jadi berpengaruh nggak sama tanaman ini? Seperti pupuk petani jadi lancar, iya, bukan apa pestisida seperti lain-lainnya. Iya, Pengaruh ya. Apalagi kemarin kan bulan-bulan 7 bulan 8 itu kan harganya nggak sampai 1.000 gitu di petani, nggak sampai 1.000 kali harganya 700 800 gitu kan. Itu pupuk pestisida tuh nggak bisa dikatakan petani itu nggak menggunakan, soalnya apa, untuk makannya aja nggak cukup dari sawit itu, apalagi untuk beli pupuknya gitu. Nggak mungkin lah sawit dipupuk kita nggak makan gitu kan. Iya benar. Apa lagi? Foto. Oke, mungkin itu kita pembahasan menarik di sore hari ini mengenai persawitan, di mana kita berbicara mengenai tentang daerah kita masing-masing dengan potensi dan kendalanya masing-masing begitu. Jadi tadi ada Rio dari Rohul, ada Joko dari mana Jok? Ada Elben dari Sentar. mungkin itulah pembahasan kita kali ini. Sekian dari kami. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.